buruan aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke, Bang. Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin. Agus ini dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan, makanya dia bawa ke podcast saya. Nah, di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah, itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi tuh nggak pernah ngomong, Bang tolong cariin donasi, nggak pernah. Donatur yang mana yang dia bilang dari ya. Sekarang begini, semua kan sudah tahu ya, semua sudah tahu ini objek donasi yang sedang digugat. Yang menggugat pun mereka menggugat Agus karena katanya uang donasi ini sudah disetujui oleh donatur ya. Jadi kuasa donatur menggugat Agus, tergugat satunya Agus, dan ada Densi juga di situ. Mereka semua tahu ini objek donasi ini sedang disengketakan di Perdata Tangerang kemarin, Tangerang. Kenapa kok tiba-tiba sedang disengketakan dan mereka sudah tahu semua pada saat tanggal 8 itu ada sidang Perdata. Lah kok sebelum sidang Perdata terjadi itu uang sudah dibawa ke NTT, dibagi-bagikan. Berarti kan mereka kan sengaja mempermainkan atau memang benar-benar nggak ngerti ya, nggak ngerti hukum. Dan ini semua kejadian ini, tindakan mereka ini tindakan konyol yang akan memasukkan mereka ke pidana. Dan kalaupun kata mereka seandainya nanti kalau ini terjadi benar, nanti kami kembalikan, tidak segampang itu ya. Karena sudah terjadi korupsi, berarti kan mereka menggelapkan uang Agus. Kenapa? Uang itu benar-benar milik Agus. Pada saat pertama uang donasi tersebut masuk ke rekening Agus, bukan ke rekening yayasan. Tapi dengan tipu daya dari Gary ya, untuk katanya mau diselamatkan ya, jadi dibawa ke yayasan. Dari bulan September ya Gus ya itu ya? Oktober ya, dari bulan Oktober sampai hari ini itu uang ada di yayasan. Tiba-tiba pada saat mereka sengketakan ke Perdata ke PN Tangerang, tiba-tiba uang itu dibagi-bagikan. Sangat konyol ya berarti. Apa kalian tidak ngerti hukum? Apa sengaja mau mainkan Agus? 6 lagi 3 7 8 Bang maju 9 terakhir, geser ke kelas 3 17 paket 9 saja mereka 9. Sekarang ke kelas 3 17 paket 17 paket kelas 3 sekarang. Kelas 3 berapa? Sekarang 17 paket kelas 3. 1 Maju yang satunya 3 5 6 7 8 9. Ini yang ke-9. Oke, Mas. Yang itu belum Pak, 17. 17. 10. 11. 12 di Bapak, 12. Semua ambil dulu. 13, 14. Jangan jatuh, 14. Lagi 3. 14. 14, Mbak. Lagi 3. 15. Satu lagi, pas. 17. Sekarang kelas 4. Kelas 4. 11 paket. 11 paket. Kelas 4 11 paket. Ibu kacamata ibu. Bawa dulu itu. Nanti bawa itu. Nanti kita bingung ini. Angkat dulu besok. Bawa dulu. Amankan terus kembali ya. Pokoknya yang bosan boleh skip ya, karena emang penasaran banget sih, ini belum ada ujungnya kan gitu, kasus ini belum ada ujungnya. Tapi setelah mendengar podcastnya Bang Pablo semalam, mulai ada sih titik terang ya kalau kata saya, karena ini udah mau masuk ke ranah persidangan. Jadi ini katanya akan sebentar lagi akan masuk persidangan. Jadi siap-siap aja ya Agus dan keluarga ya, kalian harus menjawabnya dengan lugas, tidak boleh berbohong, oke? Nah jadi si Bang Pablo di sini
Katanya juga bilang kalau Agus juga katanya sudah dilaporkan. Waduh, Bang Densus sampai, hah? Serius lu udah laporin katanya gitu? Iya, dengan pidana pasalnya ya penggelapan uang gitu kan, penggelapan uang donasi gitu. Karena tidak diperuntukkan untuk akad di awal. Jadi gini teman-teman ya, emang jadi jangan samakan donasi dengan sedekah. Karena ada tuh bapaknya Agus di sana bercerita di depan para kuasa hukumnya Agus, kalau katanya sedekah itu tidak boleh diminta lagi, katanya haram hukumnya di Islam gitulah. Pokoknya adalah, kalian juga mungkin kalau yang udah tahu video itu pasti tahu ya. Jadi beda Pak, beda sedekah sama donasi itu beda. Donasi itu sekarang kan memang katanya kan kata Pak Menteri juga kan sekarang harus legal, harus terdaftar di Kemensos. Kan udah ada undang-undangnya bahwa pengumpulan dana dan barang untuk diperuntukkan untuk kebutuhan tertentu itu udah ada undang-undangnya, harus legal, harus atas izin Kemensos begitu. Apalagi ini kan sudah ditangani oleh menteri, dan menteri kan bilang balikan lagi kepada donatur kan begitu. Bukan lagi diambil Pak, bukan lagi diambil tidak ikhlas, bukan, tapi ini donasi sudah Agus salah gunakan begitu. Jadi Pak Menteri pun bilang balik lagi kepada pihak donatur kan begitu. Jadi ini bukan sedekah ya, sedekah beda loh Pak. Sedekah itu kayak kita ngasih orang-orang yang minta-minta di jalan, itu sedekah. Kita kan nggak tahu dia bentuknya uangnya buat apa, apakah dia buat makan, apa dia mau beli apa, ya terserah dia, penting kita sedekah kan begitu. Karena nggak ada akadnya di awal, kecuali kalau misalkan kayak sedekah masjid lah istilahnya, ada kan donatur kami meminta para donatur untuk pembangunan masjid bisa, itu donasi bisa Pak, donatur. Karena kan diperuntukkan akadnya untuk pembangunan masjid. Nah, nanti jika misal di perjalanan itu uang tidak dipakai buat ngebangun masjid, misal dipakai buat ngebangun klub malam misalkan, apa nggak marah tuh pada donatur? Pasti di demo Pak, pasti di demo, karena mereka tidak akan ridho, tidak akan ikhlas kalau uangnya dipakai tidak diperuntukkan akad dari awal, tidak dipakai untuk pembangunan masjid, malah dipakai buat bikin klub istilahnya gitu ya, gitu Pak. Jadi beda sedekah sama donasi. Kalau donasi itu sudah ada akad dari awal. Ya kalau sedekah mah benar, kita udah ngasih nih ke orang yang di jalan. Karena misalkan niat hati kita, yaudah deh itu biar dia suruh beli makan, ternyata dia malah beli pulsa, lah kita nggak terima, lah kita marah-marah, sini lu duit gue kan tadi ngasih lu, niat gue buat kasih makan, lu malah beli pulsa, lah nggak bisa. Nah itu baru nggak boleh. Karena itu sedekah. Kalau sedekah harus ikhlas, mau dipakai dia buat apa juga terserah dia, karena itu kan sedekah gitu Pak. Jadi beda ya. Karena Bapak Agus ini katanya bilangnya begitu, di Aceh begini-begini ya, kita juga sama di sini juga Pak, nggak usah di Aceh sama, nggak usah di Aceh, di sini juga sama. Kalau hukumnya donasi sama sedekah itu beda. Kalau sedekah iya nggak boleh diambil lagi, dosa. Islam pun melarang begitu. Kalau ini kan donasi, beda. Bang Pablo pun di sana sudah menerangkan dan sudah ada titik temu lah, titik terang. Mudah-mudahan pokoknya nanti di persidangan semuanya kebuka semuanya, dan hakim memutuskan nanti uang itu akan berpindah tangan kepada siapa. Begitu. Kalaupun nanti ya Gus, kalau misalkan nanti pada akhirnya uang itu tidak keterima oleh kamu harus sabar, kamu harus legowo, kamu harus introspeksi diri ya. Pada itu rezeki udah di tangan kamu loh, tapi Allah cabut lagi. Nah itu kenapa? Introspeksi diri ya. Begitu. Dan kan katanya Bang Densus juga nanya nih ke Bang Pablo, menurut lu kalau ada bahasa begini, Agus sudah tidak pantas mendapatkan uang itu, apakah kamu setuju? Bang Pablo dengan lantang bilang tidak, karena saya masih ada empati sama Agus. Ini sebenarnya Agus kasihan loh katanya, karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang menduga keras. Jadi si Bang Pablo menduga keras dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang istilahnya memanfaatkan situasi dan kondisinya Agus begitu. Tetap Bang Pablo malah berempati. Sebenarnya kita juga berempati sebenarnya, cuman dia malah masuk di lingkungan yang salah istilahnya gitu. Dan dia sendiri yang awalnya mau bikin masalah begitu. Padahal itu uang rezeki udah di tangan dia, tapi karena dia melakukan hal yang ceroboh, Allah cabut lagi. Begitu, harusnya dia sadar ke sana. Disayangkan banget ya. Pokoknya semalam tuh podcastnya sudah ini nih, udah bikin saya paham sih ya gitu soal donasi gitu. Nah terus katanya Bang Pablo juga bilang kalau dia sudah berkomunikasi langsung dengan para donatur, dan jumlah donatur itu nggak sedikit loh yang berkomunikasi langsung sama Bang Pablo, ada 500-an lebih katanya. Bang Densus sampai wah serius loh, merinding gue sampai gitu loh. Bang Densus bilang sampai merinding karena 500 orang ini loh, 500 lebih bisa lah berkomunikasi sama Bang Pablo dengan Zoom katanya. Jadi mungkin ada udah keluhannya, sudah berbagai macam keluhan ada di Bang Pablo. Berikut dengan bukti rekeningnya, transferannya. Luar biasa kan Bang Pablo ini, jadi dia serius mendekapi kasus ini.
begitu. Sebenarnya sih udah bosan banget sih buat ngebahas soal ini ya, tapi karena penasaran, pengen tahu ini bagaimana ujungnya, itu uang bakal keterima nggak sama si Agus gitu. Jadi saya penasaran banget gitu, karena kan emang katanya Bang Densus sama Tenopi sudah tidak ada kaitannya. Tenopi sebenarnya udah nggak ada kaitannya kan, yang berkaitan sekarang dengan nama yayasannya, karena uangnya masih ada di yayasan, diamankan gitu. Jadi nanti ketika hakim nyuruh tarik uang dari yayasan, ditarik, nanti gimana keputusan hakim begitu, apakah akan jatuh misalkan oke, Agus mendapat sekian persen, terus sisanya dikasih kepada yang lebih membutuhkan begitu. Jadi Agus nanti kalau kamu menerima misal sedikitnya 100 juta, kamu harus terima ikhlas, cuman itu pikir dah yang di belakang bagaimana cara bayarnya. Ya mudah-mudahan mereka ikhlas ya Agus ya, nggak usah dibayar ya begitu ya. Pokoknya mudah-mudahan cepat persidangannya digelar supaya masalah cepat selesai, ada ujungnya, ini uang bakal kemana gitu, biar Tenopi sama Bang Densus juga melanjutkan lagi kegiatannya dengan tenang, dan Agus juga melanjutkan hidup kamu Gus dengan tenang. Mudah-mudahan tidak jadi terdakwa, mudah-mudahan tidak ada lagi, tidak dijadikan sebagai pasal itu tadi penggelapan, karena kan kata Bang Densus itu, Bang Densus kan nanya apakah orang-orang yang memakai uang itu berpotensi untuk jadi terdakwa. Bang Pablo bilang berpotensi, karena nanti uangnya akan diselidiki ini kemana masuknya. Dah kan riwe, cuma kalau dari awal nggak begini, nggak bikin ribut Gus, kamu nggak usah video call, udah, kamu udah membaik. Kalau kata saya mah udah membaik, kamu nggak bakalan kayak gini ya, karena kamu yang mulai, ya udah terima nih bakal kayak gimana nih nanti di persidangannya. Kalau misalkan kamu masa sih dia terdakwa Gus, lu masa lu mau ketemu sama si Aji di penjara, kan nggak mungkin lu Gus. Aduh, banyak berdoa deh, mudah-mudahan kamu nggak terdakwa gitu. Hakim masih punya hati dengan keadaan kamu ya Gus ya, bisalah diwakilin sama yang udah pakai duit kamu itu ya, bisa diwakilin ya. Kalau cuma berapa bulan, misal cuma 4-5 bulan, kok apalah ya, bertanggung jawab, kan uangnya udah kalian pakai. Pokoknya buat Tenopi, sabar, semua akan sebentar lagi akan ada ujungnya.